Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Ramadhani, biasa dipanggil Ariel. Saya berkuliah di Universitas Islam Majapahit dengan prodi Teknik Informatika, dan NIM saya yaitu 52204110016. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak merek dalam matkul etika profesi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Hasan SIP MSI. Oke, baiklah, yang pertama, apa sih yang kalian ketahui itu dengan hak merek? Yang pertama adalah definisi merek dan juga hak merek. Apa itu definisi hak merek dan juga hak merek? Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu definisi merek. Apa sih itu definisi merek? Definisi merek adalah tanda untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, contohnya gimana tuh? Nah, contohnya tuh seperti ini. Yang pertama ada logo mie gacoan. Yang kedua, mie Indomie. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah yaitu Perbedaannya adalah sebuah perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang konsumsi, namun skalanya itu berbeda. Jadi Indomie itu bergerak di bidang konsumsi, cuma untuk pasarnya itu lebih ke masyarakat umum. Jadi kalau mie gacoan lebih ke anak-anak muda. Dan ada IndiHome dan juga Biznet. Nah, apa itu IndiHome dan apa itu juga Biznet? Yang pertama yaitu IndiHome. IndiHome adalah sebuah layanan provider penyedia jaringan internet yang terletak di Indonesia, dan yang kita sering kenal yaitu kawan-kawan sekalian tahu apa itu IndiHome dan juga dengan Telkomsel. Nah, itu dalam satu lingkup, apa ya namanya ya, kayak produksi yang sama gitu loh. Kalau Biznet itu juga sama, bergerak di bidang internet dan penyedia layanan jasa jaringan internet untuk berselancar di media sosial, browser, dan lain-lainnya. Dan kita lanjut ke hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut selama jangka periode tertentu. Contohnya seperti misal Anda mempunyai satu produk. Nah, jika Anda sudah memiliki produk tersebut dan mempunyai batas waktu misalnya 10 tahun. Nah, berarti Anda mempunyai hak tersebut selama 10 tahun. Jika masanya sudah habis, maka Anda tidak bisa menggunakan lagi ketika masa periodenya sudah habis. Dan lanjut ke jenis merek. Kita masuk ke yang pertama yaitu merek dagang. Apa sih merek dagang itu? Jadi merek dagang adalah sebuah merek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Merek dagang digunakan untuk perusahaan dalam perdagangan barang dan jasa untuk membangun reputasi dan identitas. Contohnya, nah, dari sini
Teman-teman pasti tahu dengan kedua logo ini. Yang pertama adalah Nike, yang kedua adalah Adidas. Nah, seperti yang ada di penjelasan tersebut, yaitu yang ini, merek dagang adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Nike dengan Adidas bidangnya itu sama, yaitu bergerak di bidang olahraga. Namun apa ya, yang Nike dan Adidas yang membedakan dengan hal itu, yaitu Nike itu bergerak di bidang olahraga dengan menggunakan sepatu, dan juga Adidas bergerak di bidang olahraga namun lebih universal, bisa sepatu, bisa tas, bisa alat olahraga, dan lain-lainnya. Lanjut, yang berikutnya adalah merek jasa. Apa sih itu merek jasa? Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan satu jasa dengan jasa sejenis dari perusahaan lain. Merek jasa juga berfungsi sebagai identitas dan reputasi bagi penyedia jasa, yaitu seperti Telkomsel, Dana, dan juga Tokopedia. Sebenarnya ini juga hampir sama dengan yang tadi itu. Ya, kalau Telkomsel sebagai penyedia layanan jaringan, kalau Dana itu untuk sebagai dompet online, penggantinya dompet yang ada di saku kita, atau jika Anda yang tidak memiliki rekening, jadi opsi lainnya Anda memakai dompet online, yaitu seperti Dana dan sejenisnya. Nah, kalau Tokopedia yaitu sebuah aplikasi e-commerce. Nah, apa sih itu e-commerce? Jadi e-commerce itu seperti toko, namun bedanya itu ini tokonya itu online. Jadi kalian bisa mengaksesnya melalui aplikasi tersebut ataupun secara online, secara dunia maya. Dan Tokopedia itu seperti apa? Jadi Tokopedia itu seperti aplikasi penyedia layanan untuk Anda yang ingin belanja, tidak ingin keluar dari rumah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu merek kolektif. Apa sih merek kolektif itu? Merek kolektif adalah merek dagang yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok untuk menandai produk atau jasa dari anggota organisasi tersebut. Seperti contohnya yaitu semen-semen ini. Ya, contohnya seperti semen tiga roda, ini semen komodo. Selanjutnya kita masuk ke bagian cara memperoleh hak merek. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita melakukan pencarian di Ditjen HKI atau situs IP Search untuk memastikan keunikan merek. Pastikan merek belum terdaftar atau digunakan pihak lain. Nah, jadi contohnya misal kita ingin membuka usaha di bidang kuliner, ya. Katakanlah kita membuka kebab. Nah, kita membuka usaha yang bernama pakai apa itu kebab, misal namanya AL Kebab. Nah, jika tidak ada, maka Anda bisa menggunakan nama tersebut. Nah, jika Anda misal menggunakan nama Farhan Kebab, dan jika itu terdaftar di Ditjen HKI, nah maka Anda tidak bisa menggunakan nama tersebut. Yang ketiga, isi formulir permohonan daftar merek, ya. Yang keempat, bayar biaya pendaftaran sesuai kelas barang dan jasa. Dan yang keempat, petugas Ditjen HKI akan memeriksa bakat secara administratif dan substantif. Selanjutnya, yang jika disetujui merek akan diumumkan melalui berita
resmi merek. Langkah berikutnya lagi, masa sanggahan selama 3 bulan oleh pihak yang keberatan. Jadi ketika kita membuat suatu produk, namun produk kita tuh juga sejenis dengan produk pesaing kita, maka yang pesaing kita itu jika tidak 3 bulan tidak ada penyanggahan, maka akan dinyatakan disetujui. Setelah melewati masa sanggahan, pemohon berhak mendapatkan sertifikat. Yang terakhir, merek resmi terdaftar pelindungan hukum selama 10 tahun. Nah, kurang lebih skenario langkah-langkahnya seperti ini. Dan kita lanjut. Kita masuk ke penggunaan merek secara konsisten. Yang pertama yaitu desain tidak berubah, cetak, digital, kemasan produk, dan lain-lain. Yang kedua, buat panduan penggunaan merek dan atau penerapan merek visual dan verbal. Dan yang ketiga, sosialisasikan panduan merek itu ke semua departemen. Yang keempat, bagi pemasok, vendor, dan affiliate juga agar sepaham. Yang kelima, lakukan audit internal dan eksternal dan segera diperbaiki jika menemukan penyimpangan. Yang keenam, konsumen mengidentifikasi merek dari tampilan khasnya. Lanjut ke bagian pemeliharaan reputasi merek. Yang pertama itu menjaga kualitas dan lakukan riset serta improvement secara berkala. Jadi kita harus selalu mengecek produk kita dan selalu mengupdate perkembangan pada produk kita agar tidak ketinggalan zaman dan tetap bisa bersaing dengan produk lain. Dan yang kedua adalah edukasi customer service untuk handle keluhan dengan baik dan berikan solusi yang terbaik. Yang ketiga, lakukan aktivitas sosial di bidang bisnis dan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, komunikasikan melalui media sosial dan laporan tahunan. Yang kelima, rutin melakukan iklan, promosi, dan aktivitas branding. Ya, ini biasanya dilakukan oleh suatu startup, perusahaan, ataupun sejenisnya, yaitu biasanya di bagian online. Kita seperti banyak nemunya itu pastinya di TikTok, di Instagram, YouTube, Facebook, dan sejenisnya. Entah itu berupa format video, foto, dan juga lain-lainnya. Setelah itu, pantau sebutan merek di medsos dan website. Dan segera respon klarifikasi isu negatif yang muncul. Lanjut kita ke bab pelanggaran hak merek. Terjadi ketika seseorang atau sebuah entitas menggunakan atau meniru, yaitu simpelnya memplagiasi merek dagang yang dimiliki oleh pihak lain, barang ataupun bentuk jasa tanpa seizin yang membuat barang tersebut. Dan beberapa penyebabnya diantaranya yaitu yang pertama, ada lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut. Dan yang kedua, animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah. Yang ketiga, daya beli masyarakat yang masih rendah. Lanjut, yaitu pemalsuan merek. Ini terjadi ketika seseorang atau suatu perusahaan membuat dan menjual produk palsu dengan menggunakan merek dagang yang sudah ada. Pemalsuan merek dapat merugikan pemilik merek asli dan konsumennya. Seperti contohnya yaitu dengan logo merek yaitu Adidas dan juga merek KW-nya yaitu Abibas seperti gambar tersebut. Nah, yang asli itu
yang Adidas dan yang KW adalah Abibas, maka yang dapat diuntungkan adalah Abibas. Kenapa? Karena Abibas sudah menjiplak ide dari otak yang sudah besar namanya di pasarnya, yaitu Adidas. Berikutnya adalah pencemaran nama baik. Pelanggaran ini terjadi ketika suatu merek atau produk yang terkait dengan merek tertentu digunakan dalam konteks yang merendahkan atau merusakkan reputasi merek tersebut. Yang contohnya seperti gambar tersebut. Nah, saya jelaskan sedikit, yaitu grup yang sejak April dipimpin oleh Marta Ortega, putri pendiri konglomerat Amancio Ortega ini menampilkan foto koleksi terbarunya berjudul Zara Atelier Collection 04. Terlihat propertinya dihiasi dengan patung dan anggota tubuh yang hilang dan reruntuhan bangunan yang berdebu. Nah, selain itu terdapat salah satu foto yang menunjukkan model katalog yang menunjukkan model menggendong sebuah manekin yang terbungkus plastik warna putih, yang sehingga jika diibaratkan itu seperti umat muslim yang sedang mengemasi sebuah jenazah orang meninggal. Namun foto tersebut telah dihapus dari laman resmi dan media sosial. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke peniruan produk. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan pemalsuan merek, akan tetapi peniruan produk dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek jika penggunaan elemen, desain atau fitur tertentu menyesatkan konsumen untuk mempercayai bahwa produk tersebut terkait dengan merek tertentu. Nah, seperti contohnya kasus berikut ini. Nah, yang pertama itu, ini adalah sebuah contoh kasus di bidang game online ya, yang tentunya kawan-kawan semuanya pasti tahu ini game apa, yaitu yang sebelah kiri itu game yang skalanya internasional, dan yang sebelah kanan itu game yang skalanya masih Asia Tenggara. Nah, kenapa ini kasus plagiarisme produk dan elemen? Nah, jadi singkatnya itu, Muntun atau developer dari game yang bernama Mobile Legends itu memplagiat, atau kalau bahasa halusnya itu terinspirasi ide dari game LOL ini atau League of Legends ini, yaitu seperti contohnya produk dalam bentuk jasa ya, yaitu berbentuk skin atau kulitnya itu, dan juga bentuk hero nya. Nah, jadi game Mobile Legends ini atau developernya yaitu Muntun sering menjiplak ide dari LOL ini. Jadi developer dari League of Legends ini, Riot Game, menggugat Muntun selaku dari developer game Mobile Legends, yaitu menyatakan persidangan untuk ganti rugi. Nah, akan tetapi Mobile Legends memenangkan gugatan tersebut, dan yang udah pasti saya tahu, pasti teman-teman juga tahu Mobile Legends kenapa bisa menang dari gugatan League of Legends tersebut. Dikarenakan kenapa? Karena ya kita pasti tahu sendiri, Amerika dan juga China. Nah, China itu bagiannya Mobile Legends, dan juga yang Amerika itu bagiannya yang dari League of Legends. Kenapa?
kita tahu sendiri, Amerika dan China itu dari lama sampai sekarang itu masih banyak percekcokan, yang oleh karena itu rapat gugatnya itu diadakan ke Amerika, dan Amerika juga bakal tahu kalau misal itu terjadi pasti akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya Muntun selaku dari developer game Mobile Legends memenangkan gugatan tersebut dan merubah tampilan skin-skinnya, kurang lebih seperti itu. Dan kita masuk ke perlindungan hak merek. Apa sih perlindungan hak merek itu? Merupakan langkah-langkah hukum dan administratif yang diambil untuk melindungi identitas dan reputasi suatu merek dagang. Hak merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan hak merek tersebut dalam aktivitas komersial meliputi nama merek, logo, dan elemen-elemen lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke tuntutan secara pidana hak mereknya, yaitu penggunaan proses hukum pidana untuk menuntut individu atau entitas yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan merek dagang. Dan berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam tuntutan pidana. Yang pertama adalah penyelidikan, penetapan tersangka, penangkapan, pengadilan, putusan pengadilan, dan yang terakhir adalah eksekusi putusan. Dan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata maupun pembawaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.